Ini mengatasi masalah tanpa masalah. Ada satu ayat Yohanes 6 ayat 1 sampai 12. Sambil duduk, saudara Robi bantu baca. Saudara bersemangat, haleluya. Ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Ya. Firman Tuhan dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, sampai situ dulu Pak Robi. Ya. Ayat yang ke-6 kita baca lagi. Jawab Filipus sama-sama, saudara sambil berdiri, kita baca sama-sama ayat 6 dan ayat 7 balik. Ayat 6 dan ayat 7 ayat 5, 6 dan 7 sama-sama semua jemaah. Saya ingin dulu kita lihat ayat 5, 6 dan 7. 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana mereka akan ambil roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ini Tuhan sedangkan dulu. Ada berapa kali, banyak kali, sering kali saudara dan saya berhadapan dengan masalah. Saudara, definisi masalah adalah kesenjangan atau jarak atau tidak persis, tidak samanya antara harapan dan kenyataan. Itulah rata-rata yang disebut dengan sebuah masalah yang sifatnya general, masalah yang sifatnya umum. Jadi antara harapanku dan kenyataan yang ku alami itu tidak sinkron, tidak match. Jadi ketika masalah yang tiba, orang-orang diperhadapkan seperti Filipus. Roti 200 dinar harganya, itu 1 dinar gaji 1 hari. Kalau 200 dinar gaji 200 sehari. Jadi kalau 1 hari gaji 100.000 kali 100.000 kali 200 berapa? 100.000 kali 200 20 juta. 20 juta uang beli roti, beli tok, say bread, semua yang namanya roti-roti di Manado, Orland Bakery, say bread, beli tok, semua diborong hari itu. 20 juta harganya tidak cukup untuk orang sebanyak 5.000. Ini baru 5.000 laki-laki, ya. 5.000 laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Karena rata-rata laki-laki, makannya porsinya besar. Ya, mau makan porsi besar bilang amin. Tadi ada juga laki-laki tertentu porsinya kecil. Tapi sudah bukan itu, karena diambil rata-ratanya, toh. Rata-rata 5 ketul roti yang akhirnya nanti ada 2 ekor ikan yang nantinya ditemukan pada seorang anak. Saudara-saudara, itu ternyata dikomparasi dengan fakta bahwa uang 200 dinar belikan roti itu tidak cukup. Uang 20 juta beli roti sekota Manado memberi makan kepada 5.000 laki-laki saja. 5.000 laki-laki karena ada penyerta, yaitu bukan komorbid. Penyertanya adalah ibu dan anak, minimal satu-satu. Jadi kalau satu-satu, maka ada
bapak satu, ibu satu, dan anak satu. Jadi kalau dikalkulasi akumulatifnya adalah 15.000 orang yang mau makan. Nah saudara, ini masalah bukan? Antara harapan bisa kasih makan 5.000 orang dengan kenyataan roti. Bahkan ini yang Filipus bilang kan baru kalkulasi imajinatif, bahwa kalaupun ada roti harga 200 dinar diberikan. Tapi jangan lupa mereka ada bukan di kota, bukan di desa, tapi di sudut desa. Apa namanya sudut desa? Dusun punya hub, itu namanya. Bukan tempat yang bisa ada berikop, ada Holland Bakery dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, betul-betul ini antara harapan dan kenyataan jauh panggang daripada api. Saudara banyak kali menghadapi kenyataan seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Caranya sederhana, selalu pola kita Yesus. Amin. Menjadi seperti Kristus dalam hal mengatasi masalah. Mengatasi masalah, jangan mengatasi masalah sambil menciptakan masalah baru. Karena masalah akan jelimet umatnya, akan paling kukuh. Tapi bagaimana pakai kata minimalisir? Kalau semua masalah ada 10, saya punya kebiasaan. Kalau saya lihat ada 10 pekerjaan, saya tidak lihat 10-nya. Saya mulai lihat satu selesai, 2 selesai, 3 selesai. Jangan lihat 10-nya sampai capek, tidak berhikmat untuk menanganinya. Karena masalah pasti ada jalan keluar. Amin. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Sudah setuju? Amin. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Masalah yang tidak ada jalan keluar adalah karena tidak mau cari jalan keluar. Amin. Kita selalu ada jalan keluar karena apa? Yesuslah jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Jesus is the answer. Ya. Jesus is the answer for all our problem. Yes. Amin. Semua masalahmu Yesuslah jawabannya. Haleluya. Praise the Lord. Minta tangan bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dipisahkan kalau kita ada bersama Yesus. Angin ribut diredakan, lupa melihat, buta berjalan. Amin. Lupa berjalan, buta melihat. Konsentrasi ya, haleluya. Konsentrasi, lupa melihat dan buta berjalan. Amin. Haleluya. Jadi saya minta saudara fokus, karena fokus itu menolong kita mendengar firman. Haleluya. Nah, waktu Yesus menghadapi masalah, dia bukan tipe orang yang saya dengar istilah kemarin cemen. Apa itu cemen? Jangan itu kalau Manado apa? Kacang, paya, lemah, cengeng, apa lagi? Bilang ke kiri kan jangan cemen, bro. Jangan cemen. Artinya saudara, sampai hari ini kalau kita masih ada, jadi karena kita punya jalan keluar. Karena dia masalah di belakang kita, kalau masih ada hari ini berarti beberapa masalah sudah selesai. Nah, kenapa? Karena Yesus bersama kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya mengalami sesuatu tadi pagi. Waktu kami mau sarapan pagi, saudara tidak tahu kami satu dan lain hal. Maaf ya, ini cuma cerita. Orang rice cooker ada 3. Mantap. Ada 3. Mau warna merah, hitam, dan biru. Nanti kalau klik sana ke sini, aku pakai yang merah. Sudah siang pagi, ternyata nasinya satu mantap. Setelah dimatangkan, basah. Tuhan. Nah, saya tidak bisa melakukan kalau tidak makan. Walaupun saya tidak makan banyak. Oke, kami setuju kami cari nasi kuning. Pergi di depan quality, ya tolongnya tidak berjual. Apakah kami menyerah? Kami pergi di depan kampus. Puji Tuhan, ada antri 3 mobil. Saya bilang, kamu turun. Ayo, Pak turun. Oh iya. Tapi saya sudah pakai dasi. Orang berdasi mau beli nasi kuning, padahal begini satu karung mau beli. Waktu lagi antri, Bu, itu ibu bilang, aduh Bapak, apa kabar? Selama kamu dapat? Mantap ibu. Ibu udah masuk gereja? Nah, datang dulu. Nah, Bapak mau beli apa? Nasi kuning. Oh, Bapak mau beli nasi kuning, selama dapat beli.
Oh, berapa deh? Ya, Bapak sehabis. Sekali dia bilang habis. Kemudian yang antri-antri bilang, Pak, habis. Habis ya, bukan kami. Kemudian kami pindah di satu tempat nasi kuning sana. Setelah kami parkir, ini saudara mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan menyerah. Amin. Terus saya baru perlu sedikit menyerah. Never give up. Haleluya. Kalau saudara mau tanya belum, tapi sepanjang hidup belum otomatis. Tapi bukan dia yang mengatur hidup saya. Tuhan Yesus yang mengatur hidup saya. Pindah di tempat sebelah, tempat sebelah. Sampai di situ, tanya. Anda ada nasi kuning? Ada, Pak. Habis. Gimana ada mau habis? Maju lagi. Padahal saya bilang, sudahlah kita tidak usah makan karena waktu kita tidak cukup. Kita harus ada di tempat ibadah 9:30 sebelum 9:10 harus ada. Itu sudah terlambat. Itu pun sudah terlambat. Nah, ketika kami tiba di satu tempat, dapat lagi satu tempat nasi kuning. Waktu dia mengambil nasi kuning orang lain, ini nasi kuning depan begini, dia tak pakai masker. Berapa tanda? Berapa om? Berapa om? Tanda? Berapa? Maksudnya dia bicara di depan nasi kuning tanpa masker. Kalau istri saya bilang, Pak sudah tak cerdas, jangan lagi. So 3 saudara-saudara, tidak ada apa. Kemudian keempat, so 3 jadi keempat. Sampai keempat Tuhan mau dapat di mana ini? Kami dapat di jalan saya pertigaan. Di pertigaan jalan saya sudah parkir. Dia bilang, Bapak punya nasi kuning? Iya. So senang sudah dapat. So keempat. Kenapa? So habis. Hari ini saya berjalan-jalan. Kita berputar ke rumah sakit. Sampai rumah sakit di depan satu tempat. Kali ada orang jual nasi kuning. Malah ada 3 orang. Karena laku-laku. Dipanggil, dia bilang, Bapak mau beli apa? Dia bilang, pakai masker. Pakai masker. Bapak mau beli apa? Pakai masker. Karena dia tidak pakai masker lagi. Ya, kemudian dia cari masker. Dia bilang, Bapak, masker kita ketinggalan. Apa jalan keluarnya? Sudah bungkus sudah. Bungkus. Sampai di sini kami makan nasi kuningnya setengah basah. Segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Dan saya percaya lambung saya cuma karena anugerah Tuhan. Haleluya. Jangan cemen, amin. Jangan cuma nasi kuning ada dapat saudara pulang kampung. Artinya nyana masuk gereja. Karena bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, saudara-saudara, saya percaya ini masalah itu tidak tergantung pada keadaan, tapi tergantung pada bagaimana koneksi kita dengan Tuhan Yesus. Koneksi kita dengan Tuhan Yesus akan selalu ada ketersediaan pertolongan, ada ketersediaan jalan keluar. Masalah saya Pak Pendeta bagaimana? Jadi saya punya masalah ini berat satu karung kadang. Mana lebih berat dengan Tuhan Yesus yang waktu dia naik ke kayu salib? Jauh lebih berat Tuhan Yesus. Karena dia tidak punya salah, amen? Dia tidak punya dosa. Dia Tuhan, dia Allah Maha Kuasa, omnipotent, omniscient, omnipresent. Kok dia bisa disalib seperti itu? Masalahnya lebih berat dari saudara dan saya. Untuk alasan dia butuh, dia kecewa banyak sekali, tapi dia terobos maju terus. Kita jadi seperti Yesus dalam hal begini, amin. Nah, yang pertama saudara, kalau kita mau supaya masalah kita dipecahkan dan tidak menciptakan masalah, yang pertama adalah Yesus mengajarkan kita. Rasul mengajarkan kita. Yesus mengajarkan kita. Apapun masalahnya, jangan pernah lari dari masalah. Lagi apapun masalahnya, jangan pernah lari dari masalah. Haleluya, apapun masalahnya, jangan pernah lari dari masalah. Kecuali ketemu anjing gila. Haleluya. Haleluya. Oh, kepala gila, anjing gila. Nah, ada waktu saudara harus menghindar, dan ada waktu saudara menghindar. Tapi kalau saudara punya persoalan, misalnya sakit penyakit saudara menyerang, hadapi dengan iman. Amin. Kalau punya pergumulan rumah tangga, saudara hadapi dengan iman. Hadapi bukan dengan kekuatan kita, hadapi dengan cara Tuhan Yesus. Haleluya. Hadapi bukan saudara, maaf. Ada banyak orang tidak mengatasi masalahnya dan dia menganggap kalau dia lari dari masalah, masalahnya selesai. Tidak selesai masalah. Saya lebih pilih gentleman menghadapi masalah
daripada saya lari dari masalah. Sebab masalah yang saudara tinggalkan tetap masalah, amin. Dan kalau saudara hadapi, bisa jadi berat, tapi peluang ketemu solusi saudara bisa menemukannya kalau saudara face it, ya, face your problem, amin. Hadapi masalah. Haleluya. Karena setiap kali ada Tuhan Yesus bersama kita, sekali lagi obat sebesar apapun, Dia tetaplah. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya adalah Matius pasal 14, Yohanes 6 dulu ayat 5. Yohanes 6 ayat 5, Matius 14 ayat 15. Apapun masalahmu, katakan kiri kanan. Apapun masalahmu, jangan pernah lari dari masalah. Yohanes 6 ayat 5 firman, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Matius 14 ayat 15. Matius 14 ayat 15, firman Tuhan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ya. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, terima kasih. Masalah ada di depan mata. 5.000 orang belum makan karena berbondong-bondong ikut Yesus. Ikut Yesus. Dan Yesus bilang, di manakah kita dapat membeli roti supaya orang banyak ini bisa makan? Kemudian Filipus bilang, ya, seharga 200 dinar sudah cukup Tuhan Yesus. Bahkan mereka bilang di ayat berapa tadi, ayat 15, tempat ini sunyi. Tempat ini sunyi, tidak ada toko, tidak Alfa, tidak ada Indo, tidak ada Mola yang bisa kita berikan roti. Ataupun kalau ada, hari sudah mulai malam. Hari sudah mulai malam itu jam 5. Kan jam 5 jam tutup toko, warung dan sebagainya. Jadi ini betul-betul ada masalah. Murid-murid itu punya saran dari Yesus, Tuhan, nggak usah repot-repot, nggak usah cari-cari bikin pusing kepala saja. Apa solusinya? Suruh saja mereka pergi, suruh saja mereka pulang. Siapa suruh ikut? Ikan tuh orang datang dengan firman, amin. Orang kan datang bukan cuma sekedar berbondong-bondong rame-rame, tapi mereka datang untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Yesus bilang, no. Walaupun tempat ini sunyi, walaupun tempat ini sudah jauh malam, saudara, orang kalau sejauh malam yang ada yang membeli garam, bukan? Sudah ada yang membeli jarum, bukan? Saudara, saya kasih tahu jemaah, kalau orang beli jarum dia semalam kasih. Karena apa? Alasannya adalah cuma karena saudara percaya tahyul. Cuma memang kalau malam salah pegang jarum dan cucu, ya. Kalau malam, kalau makan garam, saya tahu dari alasan apa? Yang pasti saudara jangan percaya tahyul, amin. Hari sudah jalan, sudah mulai malam, tempat ini tidak ada yang berjualan. Yesus bilang, oh tidak, kamu suruh mereka pergi. Tapi aku bilang, ayat 16 bilang, ayat 16 sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Haleluya. Dia Yesus punya cara, dia tidak lari dari masalah. Aduh, kita Yesus ini, tanda bro ini. Dulu dia cantik sekali, sekarang dia suka belok luar biasa. Solusinya adalah apa, mau ganti? Bawa dia ke salon. Haleluya. Skap DP sip. Kamu lukis ke sana. Haleluya. Haleluya. Saya percaya segala sesuatu ada jalan keluar. Dan Yesus bilang, tetapi berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Suruh saja mereka pulang. Jadi repot kita 12. Panitia memberi makan 5.000 orang cuma 12. Peserta 5.000, peserta bahkan 15.000. Kami bisa malu Tuhan. 15.000 ini ceritanya. Ini kalau orang Nana dan orang Yahudi punya kesamaan ada. Satu kesamaan orang Yahudi dengan orang Nana adalah makan banyak. Jadi kalau mau bilang cuma 200 dinar, not enough for you, not enough for us. Semua kali makan sedikit-sedikit pun, setiap orang mendapat seukuran ikan dikit sekalipun, tidak akan cukup untuk 5.000. Apalagi yang menjaga bungkus lain. Amin. Haleluya. Jadi kalau bilang, no. Yesus bilang tidak perlu mereka pulang, kamu harus memberi mereka makan. Artinya Tuhan tidak ajar kita untuk
cepat. Orang kalau lari dari masalah, rata-rata itu artinya, saya mau bilang rata-rata itu, saya bilang rata-rata. Rata-rata itu gara-gara orang tidak mampu menghadapi masalah, orang selalu solusi yang paling gampang adalah maraju. Betul? Ya sudah. Ulah kita hati-hati kan kita. Haleluya. Kita kerjain dan ada orang bilang itu. Kita ada sakit udah telepon. Ya sudah. Maraju. Yang pernah meraju bilang amin. Amin. Sekali sebelah sini kan. Orang maraju adalah orang tidak kuat menghadapi masalah. Itu yang bilang tadi cemen. Bilang kiri kanan jangan cemen. Yang pernah meraju tahun lalu bilang amin. Nah sekarang berubah amin. Ada masalah melalui Tuhan. Nah kalau saya mau mendaftarkan alasan saya untuk menyerah, itu sekian banyak alasan saya untuk menyerah. Tapi saya sudah komitmen, saya tidak mau menyerah kecuali game over. Haleluya. Kalau sudah tidak ada hayat di kandung badan, ya, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan iman kita. Kita tetap jangan pernah menyerah, karena Tuhan ajarkan apapun masalah. Sudah Bapak Pendeta, sudah. Kita 3 kali dikasih ampun. Kita 7 kali, so apapun 9 kali, 7 kali 7, kita sudah menyerah. Kita sebenarnya mampu. Tidak, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada lagu yang sangat terkenal, sebentar kita menyanyi. Tapi saya ambil segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan kita tetap setia. Satu kali saudara, saya masa kecil SMP kelas 1 kelas 2 sudah pisah dari orang tua, jadi saya anak perantauan. Saya tinggal di satu pastori dan pastori itu tidak ada pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan laki-laki saya. Dan sudah tahu satu kali ada acara. Saya punya tugas timba air, cuci piring, belah kayu. Nah waktu itu puji Tuhan saya hari ini saya sudah punya badan yang puji Tuhan lumayan, tidak terlalu tinggi amat, tapi waktu itu saya pendek sekali. Waktu itu ternyata cukup 1 meter kesian. Waktu itu ada acara besar, semua demo-demo di acara. Kemudian di dapur ada piring 1 gunung. Nah mau cuci piring harus timba. Air pas lobar, bagaran-bagaran sedikit selalu setengahnya. Saya timba air sedikit sendiri, dan kemudian piring begitu seperti gunung lokal punya anak. Waktu saya lihat itu, saya bilang Tuhan itu senang mampu. Kenapa dia masuk di kamar? Ini namanya lari dari masalah. Kenapa dia masuk di kamar, kita ambil kaplak, kita bungkus tapi baju. Kita malah kita lari. Maka kalau kita ingat itu pengalaman dengan pengecutnya. Dan orang bingung, saudara mau cuci piring, tidak ada yang cuci piring. Mana mas? Saya pindah di satu rumah tempat penginapan. Oh saya pikir ini hebat, bagus di sini. Saya tinggal di situ. Ternyata tiap hari banyak tamu. Tiap hari kami menuntut air, saudara tiba-tiba baru pompa air. Orang mandi 1 hari untuk keluarga itu DP Mak ada 7 turunan, 1 kota itu, 1 kota kecamatan, semua ada mandi situ. Oh Tuhan, tolong. Kita tukang pompa air. Rumahnya lepas pas tukang pompa. Kita keluar kita dari situ. Mau ke mana? Saya bilang tuh lebih baik kita cuci piring waktu di pastori. Karena kita tukang lari dari mulut buaya ketemu mulut singa. Kalau di rumah itu ada 2 ibu nona tua dan nona muda yang dia berkarungnya lidah. Saudara, kalau lari dari masalah tambah berat. Amin.
kita dapat bentor, kita tidur tengah malam, masih dapat bentor. Duduk, saudara, duduk, dapat marah kalau bengkok gini. Udah baik kita di pastori, kita barika, main tua, palangkan. Di sini kita lagi berjalan, saudara. Kalau berjalan, gaya begitu. Nah, berjalan berurako. Kalau kita berjalan begini, kita berjalan berurako. Gitu gimana? Lebih bagus kalau kita di pastori. Mau gaya berjalan bagaimana? Tidak pernah mobil, cuma cuci piring keluar sana. Kemudian berlalu, Tuhan kita selesai. Satu kali banyak tamu, suruh potong ayam, tapi potong ayam sebelah. Jadi nggak potong ayam, suruh potong akang. Nah karena itu antri orang potong ayam tak lama. Tapi pulang untuk yang masih tidak tua itu bilang begini. Nanti lama, udah tak pede. Jangan Tuhan di pastori kita biar bagi nggak pernah tak pede. Makanya jangan sembarang kalau ada masalah, sudah lagi ada masalah. Hadapi masalah. Face the giant. Amin. Giantnya apa? Cuci piring. Kita senang mampu, senang. Walaupun di situ pasti ditanya bagus, tempat tidurnya mantap, makanannya kelas hotel. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau pulang lagi ke pastori. Saya pergi ke pastori. Tante, noni tante ini, dia masih lidah, tapi masih kalah, masih lidah tante di pastori. Bilang, tante, apa? Kan kita masih bekerja di situ. Tante, dia mana? Tante, kita boleh balik ulang. Boleh balik ulang ke pastori. Aduh, murah lagi sekali tante. Boleh. Saya terlepas dari dua mulut singa tua dan singa muda. Saya sekarang kembali ke pastori. Saudara lihat, ternyata di pastori lebih ringan dari tempat yang kita anggap rumput tetangga lebih hijau. Saudara tahu rumput plastik dari sebelah. Haleluya. Tapi itu bukan cuma sekali, saya alami 2 kali. Kita hadapi lagi acara yang sama. Dorong PKU-nya, cuma biarkan kita sendiri menangani, sudah tidak mampu. Nah, orang tua saya tidak peduli, jadi apa karena di saya berjuang, struggle buat saya. Dan akhirnya 1 kali kita sudah mampu, kedua kali, kalau kita lari ulang. Kita lari di rumah yang ada toko. Nanti kalau di toko belanja ini, banyak ini, atau ini botol-botol, ini bedah, ini apa, semua minyak kelapa dan kita upload, mantap. Di situ saudaranya ada jam berhenti. Dari naik tidur mas dulu. Kalau 1 kali saudara kita disuruh mau salin itu minyak kelapa di dalam minyak kelapa dalam drum besar sekali. Kita pergi bisa ada di drum. 1 waktu kita sudah mampu, jangan ada orang. Kalau kita kasih tuan di Yergen, saudara apa al-kasir dari DPG drum PG dari drum tahu balik Tuhan sebagai bagaimana apa itu ini kemampukan ibu yang memiliki bapak DPG kok dari fasilitas tapi tertekan kita sampai dapat malaria. Wah kita akan mati dari sini kita sayang. Kalau ada masalah jangan selalu berpikirlah dengan masalah. Untuk kedua kali saya kembali ke pastori. Tante, ya Mas, boleh apa? Boleh balik pulang. Sampai hari ini saya belajar kalau ada masalah, baca internet. Jadi laki-laki, jangan cengeng, karena Tuhan bilang jangan suruh pulang mereka. Kamu harus kasih mereka makan. Haleluya. Kalau menghadapi jemaat, saudara, jangan cengeng. Karena apa? Yang merubah hati orang itu Tuhan. Haleluya. Aku sifat kuat. Amin. Saudara yang penilai sifat kuat. Karena tipe-tipe orang beda-beda. Haleluya. Ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Introvert itu sok tanya-tanyakan namanya. Mana bapak di belakang. Kalau ekstrovert belum tanya dia suruh bicara. Haleluya. Ada yang dia kombinasi selalu introvert dengan extrovert, udah apa memang bijak. Tapi apapun hadapi, amin. Jangan kompensasi, tahu kompensasi nanti dari masalah. Dan pengen aman dengan cara lain, tapi masalah tetap akan mengejar saudara. Itu yang pertama. Yang kedua,
apapun masalah kita, Yesus mengajarkan kita bahwa masalah adalah alat untuk menguji kualitas diri kita. Masalah tidak mendewasakan saudara, tapi masalah menguji, memberitahu siapa saudara, siapa saya. Haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 7 dan 8. Lihat, Filipus dan Andreas ada di situ. Yohanes 6 ayat 7 dan 8. Yohanes 6 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8. Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, 2 orang dengan cara pandang mereka terhadap masalah. Kita lihat di sini seorang Filipus dan seorang Andreas. Ini Filipus baru berimajinasi. Kalau Andreas sudah fakta, betul? Nah, ini Filipus berimajinasi 200 dinar tidak cukup. Kalau ini yang namanya Andreas, so ada terlempar cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini, Tuhan Yesus? Orang seperti Andreas adalah orang pesimis. So ada terlempar. Musa Tuhan pernah tanya. Musa bilang mau bikin bagaimana Tuhan? Tuhan bilang apa yang ada di tangan? Apa yang ada di tangan? Kita sudah ada semua. Apa yang ada di tangan? Tongkat. Apa yang ada di tangan saudara? Apa? Yang sederhana kecil. Saya tidak bisa apa-apa. Betul kok tidak bisa apa-apa? Yuk kita menyanyi sedang menjadi kamar mandi pals. Tapi saudara masih bisa menyapu bukan? Itu cleaning service sudah berkira gaji kecil. Cuma gengsi kalau dia mau ambil cerita negara itu. Haleluya. Gampang kalau jadi cleaning service, gak pakai sana kerudung, sana tuh dibuka pakai rok, itu nggak tenang. Cuma ada bahasa di cara berjalan. Yang penting kan ada pendapatan, amin. Haleluya. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengatasi masalah, itu masalah adalah cermin diri kita, cermin diri siapa kita. Ya, siapa saudara? Lihat ketika saudara bersikap dalam masalah. Kalau saudara bafeto sudah berarti pasti tidak. Kalau saudara marah, saudara cemen, itu cermin, men. Ada banyak alasan untuk marah juga. Ada banyak alasan untuk kecewa. Tidak seperti itu kita ditentukan oleh Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita memenang. Saudara, pemenang yang paling hebat bukan menang atas orang lain, tapi pemenang yang paling hebat adalah menang atas diri sendiri. Yang menggagalkan jalan dan langkahmu bukan orang lain. Orang lain sehebat apapun tidak pernah tahu pergumulan sebenarnya dalam diri. Yang tambah dalam kau sendiri. Dan kalau kau menolong diri, jangan tunggu orang lain tolong. Tolonglah diri sendiri. Ketika engkau berhadapan dengan bercermin dengan masalah, itulah gambaran siapa dirimu. Saya ingin saudara mental strategic man. Orang-orang yang kalau kebetul depan kita akan cari jalan kiri, kebetul kiri kita akan cari balik kembali jalan kanan, kebetul kanan kita akan belok lagi, bukan kebetul langsung pulang kampung. Pembantu boleh tak pulang. Ada satu yang bilang, malah orang kalau soal pergi jauh boleh balik kan? Boleh. Sedangkan dulu yang malam-malam kita kembali kita masih bilang, haleluya, welcome. Apalagi saudara yang baik-baik seperti ini. Kenapa? Tuhan bilang masalah itu akan memperlihatkan siapa Filipus dan siapa Andreas. Andreas adalah orang yang pesimis, walaupun sudah ada jalan keluar. Filipus, saya tidak menghakimi Filipus dan Andreas, dua-dua yang dari surga, berpikiran yang sudah bebas. Oh, ini kan cuma contoh. Sama Filipus, itu cuma contoh kan. Ini Alkitab ini adalah firman itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan apa yang salah. Dan yang sudah di surga tidak tersinggung, amin. Filipus dan Andreas tidak tersinggung besar. Jadi waktu Filipus menghadapi masalah, dia cuma berimajinasi. Itu kan kalau kita banyak duit kan, kalau kita dapat duit, orang 3 teman, kalau kita dapat 1 M, orang 3 teman, kalau kita dapat 1 M, 500 juta benda,
500 juta untuk Sandi menurut katanya. Mau gembala kan? Nanti menghayal ulang. Nanti menghayal ulang. Itu semua orang tiba-tiba menghayal. Kalau yang kita berhadapan dengan masalah realita, amin. Bukan hayalan, amin. Nanti menghayal ulang ke depannya. Nanti kita menghayal kita cuma 100 miliar. Nah, sama-sama cuma menghayal. Masalah adalah cerminan siapa saudara. Haleluya. Jangan sampai masalah-masalah sederhana mengorbankan manusia roh yang harusnya diberi makan. Haleluya. Haleluya. Saudara punya roh, saya pernah ngomong, masih ingat, rohmu akan bicara begini, kita menyesal ada di tubuh yang satu ini gara-gara kita mau tapi tubuh tidak mau. Amin. Kita menyesal ini tubuh ini tidak berakselerasi dengan apa yang kita mau. Rohmu penurut, tapi daging yang di dalam jiwa dan tubuh itu selalu tidak mau. Karena berbeda persepsinya. Tapi sekarang kan kita manusia roh. Saya makhluk roh. Saya memiliki jiwa. Saya makhluk roh yang memiliki jiwa, yang diam dalam tubuh. Jiwa saya harus ikut roh saya. Tubuh saya harus dukung roh saya. Supaya waktu saya berhadapan dengan masalah, saya tahu siapa saya. Saya tahu jiwa saya seperti apa. Dan pada waktu itu saya harus menanganinya, bukan lagi dari masalah. Haleluya. Kalau saudara tanam ubi hari ini, kemudian saudara tumbuh, taman tidak bertumbuh, dan lagi bertumbuh bahkan ke semua bidang. Dan orang lain datang, itu bertumbuh. Oh, yang kau tanam, yang kau buang suara lelah, orang lain yang makan dari ubi. Sementara saudara telah give up. Maju terus Om Ki. Haleluya. Maju terus Andri. Haleluya. Dan berapa kali basah, malam kali pulang, malam kali terus. Haleluya. 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 Karena masalah akan membuat saudara tahu siapa saudara. Yang ketiga, saya tertarik dengan Tommy Gaya dengan mantap. Atur gaya dan trauma kembali. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Yesus mengajarkan kita, apapun masalahnya, saudara-saudara, jangan bawa masalahmu ke tempat lain, tapi bawa kepada Yesus. Tercatat ini ya. Alamatnya penting poin ini adalah inspirasi. Inspirasi yang saya dapat. Apapun masalah, Yesus ajarkan kita bahwa apapun masalahmu, saudara, jangan cari solusi ke tempat lain, tapi bawa itu kepada Yesus, kepada Tuhan. Matius 14 ayat 18. Tuhan bilang apa? Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Yang mana? 5 roti. Saudara tahu ini cerita tentang 5.000 orang diberi makan di Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Kelahiran cuma di Matius dan Lukas, Markus tidak ada, Yohanes tidak ada. Tapi di 4 cerita ini bukan mengecilkan kelahiran Yesus, membesarkan 5.000 orang diberi makan, tapi ini 5.000 orang diberi makan, tiap Injil ada. Artinya ini merupakan satu pelajaran yang signifikan untuk kita belajar. Amin. Dan Yesus bilang, bawa itu kemari. Berapa yang ada padamu? Cuma 5 pendeta. Dia tahu orang kasih yang cuma begini. Dia tahu orang kasih yang biasa pendeta. Oke. No, jangan bilang begitu. Punya masalah, bawa pada Yesus. Masalah sebesar apapun, kalau ada di tangan Yesus, tergantung masalah ada di tangan siapa sekarang. Kalau di tanganmu sendiri aku tidak berdaya. Tapi kalau ada di tangan Yesus, Dia adalah pemberi jalan keluar. Aku dan jalan kebenaran dan hidup. Jalan itu artinya Dia adalah pemberi jalan keluar. Dia beri solusi. Jangan bawa ke tempat lain. Bilang kiri kan, jangan bawa masalahmu ke tempat lain. Ke tempat lain itu bagaimana? Tulis status. Pasti. Oke, mendorong aku hebat. Dorang-dorang dia terus. Kok kita tidak mau apa? Kau salah apa? Salah alamat. Tapi kalau punya masalah bawa pada Yesus. Dia mengerti semua bahasa. Bahkan dia mengerti bahasa yang makar. Dia mengerti semua beban yang tak terucapkan. Kalau kita salah alamat, orang kalau tahu masalah kita, hutang itu orang tolong. Orang manis-manis sekarang, satu waktu orang yang memberi tembak. Amin. Jadi jangan sembarang curahkan. Orang bodoh suka mencurahkan isi hati sembarang tanpa.
Tapi orang berhikmat, dia bawa masalahnya di kaki Yesus. Tuhan, ini masalahku Tuhan. Tapi rumah kena banjir, tapi rumah kena longsor. Singkirkan semua ini. Tuhan bilang, mana yang mesti bersih, nanti kita kasih kekuatan. Jangan Tuhan Yesus pas, oh Tuhan, aku ke sebelah, bukan. Kau minta kekuatan, kau angkat lumpurnya, dan Tuhan Yesus memberi kau kekuatan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Kalau saudara lagi susah, lagi pope, ya, Tuhan gerakkan hati itu orang-orang jaga transfer ATM bagi salah ini. Kan bagi Tuhan ada yang mustahil, kan? Dalam nama Yesus, dia bertransfer. Tak salah satu biji mas pemasoknya. Kan kita kenalan, kita bersyukur sumbangan dia. Karena orang kasih kabar. Dalam puji Tuhan, berkat mas. Aku dapat berita, kemana ada sumbangan masuk di rekening. Buka kayak. Bawa masalahmu pada Yesus. Yang keempat, Yesus mengajarkan kita yang keempat. Apapun masalah, katakan apapun masalahku, saya harus fokus kepada Yesus, bukan pada masalah. Jadi apapun masalah saudara, jangan fokus pada masalah, tetapi fokus kepada Yesus yang memecahkan masalahmu. Haleluya. Di ayat mana itu? Yohanes pasal 6 ayat 7, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Lekat kalau ini. Yohanes. Ya. Yohanes 6 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Ya. Seorang murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Ya. di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ketika Yesus berhadapan dengan fakta masalah, Filipus sudah referensikan, Andreas sudah berikan fakta yang minimalis. Tapi Yesus bilang, iya kan, biarlah 300 dinar, nak cukup kan Filipus, karena jago mereka kan. Doang anak Filipus ini kan sangat pasti karena bukan saja teologi yang ini, karena pasti saja ekonomi ini. Oh mantap, ada 200 dinar, betul, sudah cukup, it's not enough, betul, mantap kan. Nanti lain kali kalau ada masalah seperti ini, kan kalau mereka kata pulang. Saudara, kalau kita ada acara, kan orang lain mereka itu, tidak cukup, saya baru rasa. Beberapa waktu setelah kita mulai bergerak, Tuhan bilang bergerak saja. Jangan fokus pada masalah, fokus pada Tuhan yang bisa menjawab masalah kita. Yes. Haleluya. Dan ketika terjadi, Tuhan dah bilang pada siapa yang punya roti, Andreas, ikan apa itu? Dalam bahasa Yunani ada 2 ekor ikan, yang namanya ikan iktus. Iktus kalau sudah lihat gambar-gambar logo-logo Kristiani ada ikan, kemudian ada salib, no? Nah, ikan itu iktus, dan itu ikan besar. Itu secara cakalang paling besar tuna, ikan hiu. Tapi ikan yang dalam bahasa ini, karena saya tidak punya waktu, 5.000 orang. Berapa ada ikan itu? Ayat 8 ya, atau 7. Itu ikan. Ayat berapa? Ya, 5 roti jelai dan 2 ikan. Ikan di situ menggunakan kata opsanion. Nah, opsanion adalah kata yang menunjuk pada ikan yang jenis satuannya kecil. Nah, kalau 2 ekor dike, ada di sini berpoji tak pernah anggap ada dike, ada ikan. Artinya mungkin kita kasih besar sedikit. Tude, nah, kalau antara tude dan dike, bayangkan. Kabos. Ah, kabos. Yang suka makan kabos, haleluya, amin. Karena itu melembutkan kulit.
Kabos. Nah, ikan 2 ekor seperti bayangkan. Saudara bayangkan itu Obsanion. Kalau Yesus bilang, aduh mana dia Andreas, mana ini cocok jadi sarjana perikanan dan sarjana pertanian. Roti, saya lihat di 5 roti jelai, itu bahasa Yunaninya kritinos. Kritinos itu mirip dengan krisis. Roti krisis kalau ini. Ada di Jakarta roti buaya, ini roti krisis. Artinya roti ini dibawa anak kecil. Nah mungkin dia sebesar susir, bukan? 5 kedua roti anak kecil yang kalau yang hetero bawa sedap sekali. 5 roti keju, 5 roti balak keju, pakai coklat. Apalagi dibawa dengan sukacita pada kepala kesan diri di rumah. Karena roti itu cukup untuk 1 orang saja. Tapi 5 kedua roti 5.000 orang makan. Yesus tanya lagi dengan Andreas, ini ikan kok kalau ikan paus kan? Ini 5 kedua roti. Kalau roti orang Israel yang bundar besar begini, apa namanya? Yang sosiru kecil, toast ya. Roti itu pun jika pelakar sekali, mesti dicolok di susu baru boleh gigit. Itu roti begitu, masih lumayan. Ini roti, saya sudah baca, kritinos itu adalah bahan dari gandum yang setara kalau di Manado bulgur. Tahu bulgur? Roti kelas sebenarnya makanan untuk burung. Makanan burung. Dan Tuhan, makanan burung biar 10 roti, biar 100 roti, tapi roti makanan burung. Katakan amin. Bilang katakan amin. Bilang amin. Haleluya. Banyak tersono. Haleluya. Jadi 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan tidak bilang iya ya, cuma 5 ketul, cuma 2 ekor ikan. Tapi Tuhan bilang suruhlah, dan berapa? Ayat 10. Suruhlah mereka duduk. Suruh mereka duduk sama dengan atur meja, atur makan. Sebab orang kan kalau makan, mamanya bilang, hei kalau makan duduk di meja. Kata lebih duduk, gimana duduk di meja? Mama yang duduk artinya siap untuk makan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Yesus. Kenyataannya memang fakta, memang realita. Roti cuma 5, bukan roti besar. Ini roti khusus makanan burung. Dan ini kalau dikasih makan pada orang Yahudi bisa emosi. Orang Manado juga sama. Biar orang lapar-lapar lagi, masa Tuhan kasih makan roti mungkin? Masa Tuhan kasih makan roti bagimu? Biarlah dia orang lapar, lebih baik utang lapar daripada roti model begini. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menciptakan air cuci tangan, air cuci kaki menjadi anggur untuk pesta yang terbaik. Amin. Dari roti kritinos, dia bisa membuat roti yang paling nikmat sampai orang makan sampai full, sampai kenyang. Dan ini merupakan fakta bagi Tuhan ada mustahil. Dia tepuk tangan bagi Tuhan. Alhamdulillah. Yang jemaat lama sudah tahu ilustrasi. Satu kali ada babi dan kuda. Kuda lihat babi. Saya sekarang jadi dong. Mengerokok. Kuda tarik beli. Dia pulang bapak cerita dari babi. Kita lihat anak rupa binatang paling senang seluruh dunia. Ya Pak, kita kasih yang mengerikan. Hari-hari naik tarik bendi, tanjakan gorsaga pemohon itu. Waduh. Oh kita biar oto yang mabelo, kita yang malam, kita yang bercampur. Kalau berketua turun makan di rumah makan pemohon, makan biar mau makan cencai, kita dikasih bilu keras. Memang kita pilih dan paling berat di dunia. Tapi masalah paling berat di dunia pilih. Nanti lagi tidur. Kok? Aku udah bilang, kita lagi jalan ke Sentren, lewat ke Mampos, kita cuma mau menikmati kiri kanan tak boleh, lalu pasang angkat cari bensin. Kurangnya tarik kanan, belok kanan, tarik kiri, yang ada yang dapat dinikmati di hidup ini. Terus lu mau butuh kardio bi? Apa dia bilang? Udah, mana dia kita begini, jemput.
Dia tidak pernah tarik bendi, tidak pernah tas suar-suar. Makanya tapi kulit putih begini pernah kena matahari. Malah pernah tahu tapi masalahnya siapa? Mana pernah dengar orang nanya kalau mau pesta ada bikin kuda putar. Pernah dengar orang nanya bikin acara bikin kuda tore? Kuda kecap. Karena dia kan itu GBI Tiberias di acara Food Great tahun 2022 tanggal berapa? Tanggal 17. Sekarang persatuan bagi-bagi seluruh hari kemudian telepon. Jangan-jangan dalam dua. Jangan Anda menjadi sasaran dari tim kerja GBI Tiberias karena mereka tidak pilih kasih, karena mereka tidak punya beri kebagian. Udah mulai sadar, ya kan? Kita banyak masalah lagi. Mana pernah lupa bagi? Saudara pilih mana? Biar kita baca campur, yang penting jangan jadi babi putar. Jadi saya masuk bukan berarti babi ringan, kuda ringan, babi berat, kuda berat. No, saya ini sudah fokus pada Tuhan Yesus. Jangan fokus pada kelemahanmu, jangan fokus pada masalahmu. Fokus pada Tuhan Yesus yang bisa mengatasi masalahmu, yang bisa mengisi kekuranganmu, yang bisa memperbaiki apa yang rusak, yang bisa membuat engkau lebih baik dari hari ini. Fokus pada Dia, matamu tertuju pada Yesus. Haleluya. Kalau tentara-tentara lagi menyusup di satu camp musuh, tentara-tentara coba kode. Fokus pada siapa? Yesus. Amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah istrimu, pandang saja Yesus. Jangan pandang salah tetangga, pandang saja Yesus. Dia pengen sampai dengan istri 50.000 di sini lagi pasar. Fokus pada Yesus. Karena Yesus memberikan jalan. Kelima, Yesus mengajarkan kita bahwa apapun masalah fokus pada Yesus, jangan fokus pada masalah. Tapi yang kelima ini, Yesus mengajarkan kita bahwa apapun masalahnya kita harus berdiri dan menurut instruksi Bapa di sorga. Ikuti perintah Tuhan. Tuhan punya perintah tidak pernah salah, amen. Dia tidak pernah bawa kita masuk jurang, kata-katanya. Dia tidak pernah membuat punya masalah, tidak pernah masalah makin rumit. Matius 14 ayat 19. Lihat Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya tanya Yesus menengadah ke langit itu apa? Mengucap syukur. Dan sebelum mengucap syukur, ia connect dengan Bapa. Ia minta petunjuk Bapa. Ia meminta instruksi dari Bapa. Apa yang harus aku lakukan? Harus suruh pulang mereka? No. Beri mereka makan. Bagaimana dengan 5 ketelur roti ini? Bapa di surga bilang, angkat tangan. Angkat roti di versi Injil yang lain. Dia mengangkat roti. Saya bilang tadi bawa masalahmu kepada Tuhan. Sekarang dengarkan instruksi Tuhan. Instruksi firman. Amin. Roh Kudus bicara padamu apa yang harus kau lakukan. Engkau akan dengar dengan petunjuk firman, petunjuk Roh Kudus. Dua yang menuntun engkau. Firman adalah perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Arahkan matamu tengadah kepada Tuhan Bapa di sorga. Yesus pun melakukannya. Sampai Tuhan kasih petunjuk. Dia mengucap syukur, dia ambil roti, dia pecah-pecahkan, kemudian disuruh bagi.
5.000 orang makan. Tapi saudara alhasil mereka makan kenyang. Bahasa Inggris bilang up to the brim. Sampai di leher sini mereka makan. Dan masih ada sisa 12 lotok, 12 keranjang. Itu yang namanya mujizat. Amin. Itu yang namanya solusi. Dan Tuhan bisa buat lebih daripada apa yang diceritakan ini. Karena Tuhan bilang, kalau kau percaya padaku, engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang pernah kau lakukan. Amin. Dimensinya lebih keras, tapi kita bersama Yesus bisa selesaikan masalah kalau kita ikuti instruksi Bapa di surga. Arahkan matamu ke surga, amin. Arahkan dirimu ke Tuhan, amin. Arahkan hatimu ke Bapa dan Dia akan kau jalan keluar. Yang keenam, yang ini yang luar biasa yang saya baca kemarin. Ayat 7 dan 9 Yohanes 6. Ayat 7 dan 9 Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 7 dan 9. Firman Tuhan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 9, 10. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Oke, yang saya maksud sama dengan ayat yang tadi tentang Yesus mengucap syukur. Di mana ayat itu? 11, sebelahnya. Lalu Yesus mengambil roti itu. Ya, katakan bersama. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang Yesus lakukan sebelum membagi-bagikannya? Sebelum dia share, dia apa? Dia mengucap syukur. Kemari saudara, mengucap syukurlah apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, batilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya baik-baik Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan baik, apapun yang Tuhan buat itu baik. Amin. Apapun yang Tuhan baik itu buat. Apapun yang Tuhan buat itu baik. Katakan amin. Kenapa Tuhan tidak pernah salah? Yesus tidak pernah salah. Sebab engkau tidak tahu kenapa engkau ada di titik ini sebelum engkau sadar Tuhan telah merancang sesuatu. Tapi ketika engkau bersyukur, engkau akan berputar-putar di tempat itu. Tapi ketika engkau bersyukur, Tuhan lebih buka jalan. Tuhan telah membagi roti itu, memecah-mecahkannya. Yang selama ini sukar, selama ini sulit. Kok bisa Tuhan? Ya karena Tuhan kita hebat. Karena Tuhan kita besar. Jadi harus lakukan apa? Mengucap syukur. Tidak selalu yang tidak sesuai kenyataan harapan kita, maksudnya. Tidak selalu kenyataan yang tidak sesuai harapan itu pasti buruk. Ulangi. Tidak selalu yang tidak sesuai kenyataan itu pasti ulang. Tidak selalu yang tidak sesuai harapan itu pasti buruk. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui gambar besarnya. Kita hanya mengetahui seperti pasal potongan kecilnya. Tapi Tuhan mengetahui gambar besarnya. Sikap kita supaya masalah kita bisa diatasi tanpa masalah, mengucap syukur. Dan kebanyakan Tuhan Yesus, dan kebanyakan Tuhan Yesus. Apa lihat ya Tuhan Yesus? Saya ada hari ini tidak mengerti semua keadaan saya. Saya belum mengerti apa yang terjadi berikut. Tapi saya tahu saya ada hari ini karena Tuhan Yesus kawal. Dan saya harus bersyukur untuk posisi saya hari ini. Jangan hitung yang tidak ada. Amin. Kata bersyukur itu Eucharisteo. Artinya yang pertama, saudara-saudara ingat, grateful to God. Grateful. Kata great itu berterima kasih penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan berbuat baik padamu. Tuhan tidak pernah berbuat jahat padamu. Bersyukur untuk masalahmu. Tapi jangan, oh Tuhan, aku bersyukur, aku baru saja tidur seseorang dan dia KO, dia masuk rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Dan hari hidupku tidak memalukan Tuhan. Aku bersyukur tidur yang masih berfungsi ini. Bukan itu. Bersyukur yang salah itu kan? Saya bersyukur saya di sana mengerti di sana. Saya bersyukur tidak semua orang mendukung. Bukan saya, ini cuma contoh. Saya bersyukur bahwa apa yang saya pahami tidak semua orang bisa paham.
Ada proses, saudara. Dan kalau kita sikap dengan sikap thankful, grateful juga. Kata grateful itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi hati-hati, great itu ada kata kalau tidak ada full, cuma great. Ya kan kalau editnya. Great itu kalau saudara punya keju pada alat parut, great. Great. Orang yang tidak bisa bersyukur pada Tuhan, dia akan parut ke Tuhan. Tuhan, siapa begini? Siapa begitu Tuhan? Siapa ini? Siapa kita yang kena masalah begini? Siapa tapi saudara-saudara PKI ini berbeda sekali, nanti. Saudara bukan grateful, tapi saudara great Tuhan. Saudara membuat keju dicukur, diparut, itu great. Jangan begitu. Katakan Tuhan selalu baik. Amin. Tidak selalu kita mengerti, tapi Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah keliru. Amin. Kita yang harus mengerti Tuhan sekarang, bukan Tuhan mengerti kita lagi. Karena Tuhan sudah mengerti kita. Amin. Kita harus belajar mengerti cara dan langkah dan step by step apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hari ini kita tidak mengerti, tapi kita tetap terus percaya padanya. Maka kita akan melihat besok, oh ini seperti Tuhan bermaksud. Kalau kita salah bertindak kemarin, saya akan salah jalan. Dan hari ini, saudara, ada cerita lama yang saya sering cerita. Satu kali ada seorang raja, dia punya asisten. Asisten punya kebiasaan, apapun yang terjadi selalu dia bilang, satu kali raja ajak berburu. Kemudian itu baik, selalu apa saja cacat bunyi, itu baik. Mati lampu, itu juga baik. Semua yang terjadi itu baik. Tagarnya dibalik. Malah jangan keluar, semua bocor cerita lain aku tak. Satu kali raja pergi berburu, kemudian raja pergi berburu dan si itu baik salah si peluru. Kemudian ketika dia tembak, batu di tangan, putus raja berjalan. Itu baik kenapa? Raja, itu baik. Kenapa baik kok putus? Raja bilang gini, sini kanan. Masuk penjara, kunci itu baik dalam penjara. Kok itu baik bilang ini pun baik. Raja kemudian pergi berburu sendiri. Itu baik ada di dalam. Kalau sudah tahu cerita jangan tertawa, sabar. Nanti karena gembala selesai cerita sampai di tempat berburu. Karena raja pergi sendiri tanpa asisten. Tersesat di jalan dan ketangkap sama suku terasi. Sampai suku terasi tangkap, orang mau sembeli dia mau makan. Tapi dalam kopi selalu protokol mesti periksa dulu untuk ataunya kayak di barang dikonsumsi. Waktu mereka periksa, mereka lapor, Tuan kepala suku ini tidak layak dikonsumsi. Kenapa? Saudara jangan mendahului saya. Saya bersyukur punya jemaat-jemaat yang pintar, tapi pintar muat sabar. Dalam pengetahuan ada penguasaan. Ketika raja ini mereka periksa, aduh dia tidak layak dikonsumsi kenapa? Tapi dia ada putus. Akhirnya dia, jangan dia anak dewa dari mana lepas. Raja berkelapan dia, astaga. Itu baik betul. Tuh, coba kalau terkejaya masih betul. So jadi raja putar kita. Betul? Kalau dia pikir Pak itu baik. Halo apa kabar? Itu baik. Kalau raja cerita dia bercerita. Kalau raja itu baik bilang gimana? Raja coba pikir kalau kita ada info. Coba raja pikir kalau kita ada info. Kan kedua-duanya ketangkap nanti. Dan raja lolos, kita yang terbagi karena kita masih utuh. Jadi kita ada di penjara itu baik. Maksudnya gara-gara proses Tuhan menurut saya baik. Kalau dia enggak, ini tanda untuk muka luar sampai Tuhan sekar. Supaya apa? Demi kebaikan Tuhan. Saya belajar katakan itu baik. Tapi yang salah harus diperbaiki. Tapi perlu mengerti bagian ini yang susah. Kita harus belajar mengerti Tuhan.
Karena Tuhan selalu mengerti kita. Kita yang harus belajar mengerti Tuhan. Supaya waktu kita pecahkan masalah, tidak menciptakan masalah baru, tapi menciptakan masalah tanpa masalah. Amin. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Beriman saudara, masalah dipecahkan. Dia selalu mengangkat dirinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Poin terakhir, Yesus mengajar saya, apapun masalah saya harus terus belajar percaya seperti Yesus percaya kepada Bapa. Saya percaya untuk saudara percaya itu mudah. Kenapa? Itu adalah pilihan. Saya mau belajar percaya Tuhan, bahwa masalahku tidak sebesar Tuhan. Tuhanku besar, Tuhanku hebat. Aku punya Tuhan yang besar.